Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang indah ini, kita tentunya patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh ada lagi dalam ibadah 100 hari berdoa yang dicanangkan oleh organisasi gereja kita terkait dengan situasi, kondisi, kehidupan, bahkan segala program yang kita sementara hadapi pada saat ini. Untuk itu, umat Tuhan yang diberkati, kita akan mempelajari bagian firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di saat yang indah dan berbahagia ini, kami bersyukur, berterima kasih karena pertolongan dan kasih Tuhan menuntun kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh ada di saat ini dengan segala sukacita. Kami akan mempelajari firman-Mu. Engkau kiranya hadir bersama kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Artikan firman ini bagi kehidupan kami, agar kami dapat melihat bagaimana rencana Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siapkan hati, pikiran, kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu di saat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di hari yang ke-24 dari 100 hari pergumulan yang kita laksanakan, saat ini judul dari pelajaran firman Tuhan adalah dalam kekaguman akan firman-Nya, di mana ayat penuntun kita terdapat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-161 dan 162. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Pembesar-pembesar mengajar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Dari dua ayat ini ada beberapa hal yang kita akan dalami secara bersama-sama. Yang pertama adalah alasan mengapa sampai kita harus mempelajari firman Tuhan. Kemudian, mempelajari firman Tuhan mempunyai bagian tersendiri yang kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Sebagai para pelajar firman yang sangat serius, sangat konsisten dengan niat dan rencana yang indah ini, otomatis ada berkat tersendiri yang dia akan nikmati ketika dia tekun dalam mempelajari akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ajaran hukum Tuhan, kita dapati di situ bahwa Allah telah memberikan suatu aturan yang sangat sempurna untuk sebuah kehidupan yang kita jalani sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Orang dengan roh yang sungguh-sungguh mempelajari firman Allah, kemudian memahami akan firman itu, dia akan dibawa untuk berhubungan dengan juru selamat. Jadi dengan sendirinya, ketika kita gemar dalam mempelajari firman Tuhan, tekun untuk mencari makna dari firman itu, sadar atau tidak sadar, kita dibawa masuk dalam suasana surga. Karena kita langsung berhubungan dengan juru selamat kita. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup dan kehidupan kita ini. Alkitab memiliki sesuatu untuk membangun minat setiap pikiran dan kemudian menghimbau setiap hati.
Nah, untuk itu saudaraku sekalian, kita dapati di dalam Alkitab bahwa tugas manusia itu sudah diatur di sini. Jadi Alkitab ini merupakan firman Allah yang sungguh sangat sempurna bagi kehidupan kita. Kemudian yang berikut, Salomo berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintahnya, otomatis janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, setiap prinsip vital sudah dinyatakan oleh Allah. Setiap tugas sudah dijelaskan secara rinci. Setiap kewajiban sudah dibuktikan. Dan seluruh tugas dari manusia sudah diperhitungkan oleh Sang Penebus dosa kita itu. Apalagi yang kurang bagi kita? Semua sudah jelas di dalam firman Tuhan. Tidak ada satupun yang kurang. Lalu apakah kita masih meragukan keabsahan? Kita masih meragukan firman kebenaran Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih, mari secara seksama kita melihat hal-hal yang sangat menguntungkan dari firman itu bagi kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini adalah merupakan harta yang sangat indah, harta yang sangat mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Alkitab adalah merupakan kitab pelajaran dari Allah yang sangat besar. Pendidikannya sangat luar biasa. Dasar dari segenap ilmu pengetahuan yang benar hanya terdapat di dalam kitab suci ini. Setiap cabang ilmu pengetahuan dapat diperoleh hanya dengan cara rajin menyelidiki akan firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti. Saudaraku yang kekasih, di atas segala-galanya, Alkitab mengandung ilmu dari segala macam ilmu yang ada di atas bumi ini yang dipelajari oleh kita manusia, termasuk ilmu keselamatan. Alkitab adalah merupakan tambang dari harta Kristus yang tidak terselidiki, harta karun yang terpendam, yang kadang-kadang kita sepelekan dalam kehidupan kita, tapi sungguh sangat luar biasa. Matius pasal 14 ayat 31 dibilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu terhadap firman kebenaran Tuhan ini? Pendidikan tinggi yang benar dapat diperoleh hanya dengan mentaati akan firman Tuhan. Tetapi bila firman ini disisihkan dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita mengutamakan buku-buku yang lain yang tidak menuntun kepada Allah dan kerajaannya, maka pendidikan yang demikian itu pada akhirnya akan menghasilkan kekacauan. Inilah kelebihan daripada Alkitab yang saudara dan saya yakini, yang saudara dan saya imani sebagai kebenaran dari Allah. Membuat banyak orang merasa kagum kepadanya. Namun, tidak sedikit juga dengan akal budinya menganggap bahwa hikmatnya itu lebih tinggi daripada hikmat Sang Ilahi. Ada orang yang menganggap bahwa buku pelajaran daripada Allah ini sudah ketinggalan zaman. Ya, istilahnya dibilang sudah basi. Kenapa harus mempelajarinya? Tidak menarik lagi. Tetapi bagi mereka yang hidup menurut Roh, sesungguhnya mereka tidaklah menganggap hal yang demikian. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan buku Allah yang dapat menuntun kita untuk menikmati hidup yang kekal.
Dalam buku seri Membina Rumah Tangga, kutipan hamba Tuhan, jilid 5 halaman 78, dia katakan begini: Kristus adalah kebenaran. Perkataannya adalah kebenaran. Dan firman itu mempunyai arti yang lebih dalam dari sekedar yang tampak dari luar. Jadi kalau secara biasa-biasa saja kita menganggap firman ini hanya melihat dari luar sebagai sebuah buku, tapi kita tidak melihat dan memahami makna yang terdapat di dalam buku itu sendiri, maka kita tidak tahu rencana Tuhan untuk masa depan hidup kekal kita itu seperti apa. Dan untuk itu bagi orang-orang yang hanya memahami dan mempelajari firman Tuhan, dia merasa kagum akan firman kebenaran ini. Dan itulah satu keistimewaan tersendiri baginya untuk menikmati kehidupan yang kekal, yang merupakan janji Tuhan bagi setiap kita manusia. Mudah-mudahan firman yang kita pelajari pada saat ini akan dapat menolong kita, akan dapat menuntun kita, akan dapat membawa kita untuk tetap menikmati janji-janji berkat yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Lebih khusus, menuntun kita kepada jalan keselamatan yang hanya Tuhan berikan lewat firman kebenarannya ini. Tuhan tolong kita agar firman ini menjadi terang, menjadi kekuatan iman kita untuk tetap ada bersama-sama dalam suasana surga. Tuhan memberkati firman ini bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih lagi kepadamu. Waktu yang indah yang Engkau karuniakan, kami telah pergunakan untuk mempelajari firman-Mu. Dengan segala pengetahuan yang ada pada kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini, kami tidak mampu untuk memahami rencana-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat artikan firman yang telah kami pelajari tadi, agar kami dapat melihat maksud dan rencana Tuhan atas hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, yang mempunyai pengharapan untuk pulang ke surga bersama Engkau. Biarlah kiranya firman itu dapat menerangi perjalanan kehidupan kami masing-masing, agar senantiasa kami diberkati oleh Tuhan. Berkati dan tuntun kami lagi Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kiranya ada kesempatan yang indah lagi Tuhan sediakan, sehingga kami masih tetap akan mempelajari firman Tuhan sesuai dengan rencana untuk 100 hari yang dicanangkan oleh gereja. Dan kiranya itu juga menjadi bagian penting dalam hidup kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami umat Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan tanggung jawab, setiap rencana-rencana mereka masing-masing, dimanapun mereka beraktivitas. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dari surga kiranya menjadi bagian kenikmatan mereka masing-masing dari hari lepas hari dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab mereka Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Mengampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak, oh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudaraku yang kekasih, renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita sampai kita ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, salam sejahtera, salam.